Selamat petang, saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum memulai kebaktian ini, mohon yang membawa HP untuk dimatikan suaranya agar tidak mengganggu kebaktian. Terima kasih. Kita akan memulai dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Mazmur nomor 105 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasyurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 221, Sandar pada lengan yang kekal. Pujian nomor 221. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Jantungku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami ucapkan puji syukur kepadamu untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ketiga di tahun Tuhan 2023 ini. Kami berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus untuk berkebaktian. Kami adalah manusia yang berdosa dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan kami. Kami mohon Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami mau menyerahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin jalannya kebaktian ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita membaca kitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Kita akan membacanya secara bergantian, dan ayat terakhir mari kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Sama-sama. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bersyukur pada Tuhan untuk firman yang sudah dibacakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 217, Ingat akan nama Yesus. Pujian nomor 217, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang baik.
menuturkan, ku beroleh penghiburan dan jantungku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan kita di buletin yang di dalam kotak, yang diambil dari Markus pasal 10 ayat 15. Kita akan membacanya ayat ini sebanyak 2 kali, dan kemudian kali ketiga kita akan mencoba untuk menghafalkannya. Injil Markus pasal 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sekali lagi kita akan membacanya bersama-sama. Injil Markus pasal 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sekali lagi mari kita mencoba untuk menghafalkannya. 1, 2, 3. Injil Markus pasal 10 ayat 15. Aku memberitakan kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut aku kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja, dan kita juga dapat melihat untuk yang bertugas untuk dapat memperhatikan tugasnya di minggu yang akan datang. Warta gereja yang pertama, piknik gereja ke Bajau atau Singkawang, jika Tuhan izinkan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret dengan biaya 150.000 per orang, sudah termasuk tiket masuk dan transportasi. Mohon doakan dan ikuti serta persiapkan diri dan dana. Untuk pendaftaran silakan menghubungi pengurus. Selanjutnya, karena saya tidak ada melihat yang baru, mari kita lanjutkan. Kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh Saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 175, Yesus Cinta Padaku. Pujian nomor 175, Yesus Cinta Padaku. Yesus cinta padaku.
bersamaku, Ia cinta padaku. Yesus cinta padaku, Ia mati untukku, dosaku dihapusnya, ku dibawa ke sorga. Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Ia cinta padaku. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku, kelak Ia akan datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Ia cinta padaku. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami ingin menyembah Engkau melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menggunakan persembahan kami, agar dapat memperluas kerajaan-Mu, dan kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak, silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pengabar Injil Zakaria Suhartono dengan tema Yesus cinta anak-anak. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat petang kepada kita semua, dan kita bersyukur sekali lagi kita bisa belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak kita kembali membuka ayat-ayat yang tadi kita telah baca bersama. Dan saya hanya akan membacakan satu ayat, yaitu di ayat yang ke-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang telah menginspirasi dan mengilhami setiap penulis firman-Mu, para nabi, para rasul, sehingga mereka bisa dengan sempurna menyelesaikan firman-Mu. Bahkan Engkau juga Allah yang telah menolong dan menjaga firman-Mu tetap utuh, sehingga sampai di tangan kami bisa baca, kami bisa renungkan, dan kami bisa lakukan. Kami bersyukur Bapa, kami telah membaca firman-Mu, dan ini adalah momen atau waktu yang paling indah di mana kami bisa sama-sama mendengarkan sabda-Mu, belajar bagaimana Tuhan Yesus Kristus
akan memberikan kami teladan yang baik hari ini. Tolong kami Bapa, karena kami tahu kami terbatas, pikiran kami terbatas, kemampuan kami terbatas, sehingga firman yang tidak terbatas ini perlu kami pelajari dengan pertolongan Roh Kudus. Engkau yang juga menolong hamba-Mu yang lemah, yang tidak ada apa-apanya ini, yang hina ini, sehingga bisa menyampaikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya, sehingga firman-Mu bisa menjadi berkat untuk kami semua yang ada di tempat ini. Kami berdoa, mengucap syukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, kita sudah tahu ya, ada sebuah lagu yang sangat terkenal, yaitu Yesus cinta anak-anak. Nah, ini adalah tema yang saya akan bawakan hari ini, karena kita harus mengerti ya, Tuhan Yesus begitu memperhatikan dan mencintai anak-anak. Bahkan kalau kita melihat di kitab Injil, kita bisa melihat bagaimana anak-anak diperlakukan dengan spesial sekali. Beberapa bulan lalu, kita sudah juga mempelajari bagaimana bahwa Tuhan Yesus membawa seorang anak di hadapannya. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menyambut aku seperti anak ini, mereka menyambut Bapa-Ku. Lalu Tuhan Yesus juga telah memberikan peringatan keras kepada setiap pribadi yang menyesatkan anak kecil. Katanya lebih baik orang itu diikat dengan batu kilangan dan dimasukkan ke laut, ditenggelamkan ke laut yang paling dalam. Dan hari ini kita juga lihat bagaimana Tuhan Yesus bahkan mendemonstrasikan kecintaannya dengan anak-anak dengan ayat-ayat ini. Dan bagaimana kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus mencintai anak-anak ketika Tuhan Yesus marah. Kalau kita punya anak atau kita punya saudara yang kecil, keponakan kita, seseorang yang tidak ada salah ya, tiba-tiba ada orang asing datang dan memarahi dia, memukul dia, mencelakakan orang itu, anak kita. Bagaimana perasaan kita? Kita akan marah, kita akan kesal sama orang itu. Tapi bagaimana jika ada orang, anak entah di mana dia, kita ketemu dan dia dihina sama orang, disalahkan padahal dia tidak salah. Kita mungkin akan rasa ibah dengan anak itu, tapi kita mungkin tidak akan marah dengan orang itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anak kita cintai. Sedangkan mungkin anak tetangga kita yang diperlakukan seperti itu, harusnya orang tuanya yang marah. Kita hanya bisa ibah, mungkin kita kesal, tapi tidak akan sampai marah. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Dan bagaimana kemarahan ini sangat penting. Ya. Kalau kita melihat di dalam Injil, ada satu kata marah yang dipakai di sini, ini sangat spesial. Hanya 7 kali dipakai di kitab Injil, dan kemarahan ini menjelaskan ketidaksetujuan, ketidaksenangan, kekecewaan yang sangat besar sehingga seseorang akan marah. Dan dari ke-7 kali dipakai, ada 5 kejadian. Pertama, waktu Yohanes dan Yakobus bilang, "Oh, tolong Tuhan tempatkan saya di sebelah kanan dan di sebelah kirimu." Lalu ke-10 muridnya marah dengan kata ini. Kemudian, waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, anak-anak kecil bilang, "Hosana." Lalu orang-orang Farisi marah. Lalu kita ingat bahwa perempuan menyekakan rambutnya, membersihkan Tuhan Yesus, membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Lalu murid-muridnya juga marah. Dan terakhir, waktu di sinagog, Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat
kepala sinagognya juga marah. Tapi hanya satu kali kata marah ini dipakai dan diarahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah. Kalau kita lihat sepanjang Injil, Tuhan Yesus tidak pernah marah loh. Dalam arti marah seperti ini ketika dia dihina. Tuhan Yesus ketika diperlakukan semena-mena tidak marah. Ketika tidak dipercaya, dikecewakan, tidak marah. Tuhan Yesus marah ketika Bait Allah dijadikan rumah perdagangan. Iya. Tapi ketika seseorang memperlakukan dirinya sendiri dengan tidak adil, Alkitab tidak mencatat dia marah. Tapi bagaimana Tuhan Yesus marah ketika hanya anak kecil mau datang sama dia, dihalangi sama murid-muridnya. Dia marah. Artinya, kalau kita melihat cerita ini, kita harus sungguh-sungguh tahu dan yakin bahwa cerita ini sangat penting. Karena hanya di momen ini Tuhan Yesus marah dengan luar biasa marah. Dan ini menyangkut anak-anak. Nah, kita akan lihat apa yang bisa kita pelajari, yaitu bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak, cara kita melihat anak-anak, dan cara kita meniru anak-anak. Nah, kita lihat ya, sejak zaman Abraham sudah menjadi sebuah tradisi bahwa orang tua akan memberkati anak-anaknya. Kita ingat Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, Yakub memberkati, kalau kita lihat dicatat, kedua cucunya. Dan itu menjadi tradisi bahwa seorang bapak ingin memberkati anaknya. Kenapa? Karena dia ingin anaknya menjadi berhasil dalam segala bidang, terutama kerohaniannya. Dan ini berjalan terus sampai menjadi sebuah tradisi bahwa banyak orang tua akan membawa anak-anaknya kepada rabi. Misalnya ada rabi yang terkenal, mereka akan bawa anak-anaknya untuk diberkati. Dan Tuhan Yesus, sebagian orang menganggap Tuhan Yesus rabi. Maka di sini kita lihat bahwa banyak orang membawa anak-anak kepada Yesus supaya dijamah, disentuh, diberkati. Tapi murid-muridnya justru marah sama orang-orang itu. Lihat ya, kata marah di sini sama marah Tuhan Yesus beda loh. Murid-muridnya marah, menghalangi anak-anak ini datang kepada Tuhan Yesus. Kita sebenarnya tidak tahu alasan murid-muridnya ini kenapa marah ya. Tapi ada kemungkinan besar seperti ini. Karena murid-muridnya tahu Tuhan Yesus sangat sibuk ya. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan segera diserahkan. Dia akan segera mati. Makanya mungkin mereka pikir banyak hal yang lebih penting yang harus Tuhan Yesus lakukan daripada mengurusi anak-anak. Dan mentalitas ini bukan terjadi dengan sendirinya. Ternyata ada beberapa catatan mengatakan di abad pertama bagaimana anak-anak dan perempuan itu mempunyai harkat lebih rendah. Mereka bilang second class dibanding laki-laki. Terutama anak-anak. Terutama anak-anak yang di sini dijelaskan 12 tahun ke bawah. Semua anak-anak yang 12 tahun ke bawah tidak dianggap. Mereka tidak penting. Apalagi perempuan. Tidak penting. Bahkan ada catatan juga di abad pertama di mana orang-orang Roma menganggap anak itu benar-benar bukan suatu yang sama sekali bisa dianggap. Karena dikatakan seperti ini. Ada sebuah catatan mengatakan bahwa jika orang Roma melahirkan anak, ya, nanti bidannya akan membawa anak itu kepada bapaknya atau ibunya. Nah, bapak dan ibunya bilang, akan ditanya, apakah kamu mau menerima anak ini? Jadi kalau bapak ibunya lihat, oh, boleh, dia akan diambil jadi anak. Jika tidak, anak ini akan keluar, dijual atau dibuang. Saking tidak pentingnya anak-anak. Dan itu menjadi tradisi orang Roma. Terutama anak perempuan lebih parah lagi.
mereka hanya sebuah properti. Kalau tidak berharga, buang. Makanya kalau kita lihat, menariknya, kitab Markus ditujukan kepada siapa? Orang-orang Roma. Jadi pengajaran Tuhan Yesus ini bukan hanya mau mengajarkan murid-muridnya, tapi secara direct mengajarkan kepada orang-orang Roma. Karena kalau kita lihat dari sejarah gereja, kebiasaan ini berakhir ketika kekristenan masuk loh. Kenapa? Ada catatan mengatakan bahwa mereka, orang-orang Kristen ya, menemukan misalnya anak terlantar, mereka bawa dan adopsi. Bawa dan adopsi. Lama-kelamaan kebiasaan ini hilang. Dan ada persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita lihat, zaman itu anak-anak tidak penting. Tapi justru Tuhan Yesus ingin kasih tahu kepada murid-muridnya, kamu pikir ini tidak penting, kamu pikir menyambut mereka, memberkati mereka akan memakan waktu, dan itu tidak penting. Maka Tuhan Yesus marah sekali. Tentu saja kemarahan Tuhan Yesus bukan membuatnya berdosa, karena kemarahan yang berdasarkan kebenaran, keadilan. Nah, kita lihat ya, apa yang bisa kita pelajari secara sederhana dari kisah ini. Tuhan Yesus marah karena mereka dihalangi, dan di sini katakan Tuhan Yesus katakan, izinkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Ini sebenarnya dua perintah yang sama, cuman dibentuk dari satu dalam bentuk positif dan negatif, yang menjelaskan bahwa ini ada perintah yang sangat kuat. Jangan sampai kita menghalangi anak-anak datang kepada Yesus. Jadi pelajaran pertama adalah kita harus izinkan dan injili anak-anak. Pertama, kita harus tahu dan harus mengerti anak-anak punya hak yang sama dengan kita, orang yang sudah tua, orang yang lebih dewasa. Karena kita selalu menganggap, oh bocil, anak kecil. Padahal mereka punya hak yang sama atas kerajaan surga. Bahkan dalam bukunya, John MacArthur menulis bahwa dia memakai ayat ini sebagai landasan kepercayaan dia bahwa anak-anak yang belum mengerti kebenaran dalam arti kanan dan kiri, yang masih kecil, yang tidak tahu apa-apa, bukan berarti mereka tidak berdosa, tapi dengan ayat ini dia membuat argumen yang sangat baik bahwa anak-anak, bayi yang mati, bayi anak-anak yang belum sempat belajar, belum mengerti, belum bisa membaca, belum bisa berbicara, jika mereka mati, mereka langsung di kerajaan surga. Dia mengatakan bahwa ini sebuah dorongan yang baik, semangat, kasih tahu ke orang tua bahwa anak kamu aman berada di tangan kanan Bapa. Kenapa? Karena anak-anak sama berharganya dengan kita. Anak-anak sama diselamatkan karena kasih karunia. Mereka jika mati, Tuhan selamatkan dengan cara yang sama. Seperti kita. Tidak ada seorang pun dari kita bisa bilang kan bahwa kita diselamatkan karena pekerjaan kita. Tidak. Karena kebaikan kita, tidak. Sama, anak-anak pun seperti itu. Makanya dengan itu, dengan alasan itu kita harus ingat, hidup kita ketika kita melihat anak-anak, kita jangan lupa bawa dia kepada Yesus. Karena ini harus kita buat menjadi kebiasaan kita. Ketika kita melihat anak kita melihat murid-murid kita, ada banyak guru di sini. Ketika melihat keponakan kita, bahkan ketika melihat anak di jalan, apakah hati kita tergerak seperti Tuhan Yesus? Mereka harus ada di kerajaan surga. Mereka harus dibawa kepada Yesus. Kita harus secara aktif bawa mereka kepada Yesus. Dengan apa? Dengan Injil mereka. Kasih tahu Yesus.
Karena kita kadang-kadang pikir, oh dia terlalu kecil untuk mengenal Injil. Terlalu kecil. Mereka pun dikasih tahu nggak akan ngerti. Ini mentalitas yang salah. Kita harus lihat setiap anak ada setiap pribadi. Jangan pikir, oh karena dia anak, dewasa beda. Ada banyak gereja ya melihat bahwa pelayanan anak itu tidak terlalu penting. Tahu gak kenapa alasannya? Pertama, anak tidak menghasilkan apa-apa atau tidak memberikan kontribusi apapun kepada gereja. Betul gak? Persembahan. Apakah anak-anak dengan persembahan anak-anak ada sesuatu yang sangat signifikan? Makanya banyak gereja lebih peduli dengan youth-nya, lebih peduli dengan dewasa mudanya, lebih peduli dengan orang-orang dewasanya, kebaktian umumnya. Kenapa? Karena mereka bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Mereka ada kontribusinya untuk gereja. Makanya pelayanan anak dikesampingkan. Kalau ada kebaktian, kalau nggak ada anak-anaknya sedikit, misalnya 1-2, nggak usah lah, dah gabung ya. Kenapa? Karena dipikir anak-anak tidak penting, nggak apa-apa. Mereka nggak dengar firman pun nggak apa-apa. Mereka masih anak-anak. Nah ini kadang-kadang menjadi kesalahan kita. Dan kita bertanggung jawab loh. Setiap kita bertanggung jawab atas hidup setiap anak yang kita temui. Kenapa? Karena kita yakin ya, bahwa Tuhan mempertemukan kita dengan siapapun juga, itu atas rencana Tuhan. Jadi ketika Tuhan mempertemukan kita dengan anak manapun, dan kita punya kesempatan ya, untuk kasih tahu Yesus, kasih tahu Yesus. Karena mungkin kita tidak akan ketemu dia lagi. Mungkin itu kesempatan terakhir dia untuk mendengar Yesus. Makanya apapun kesempatan kita, jangan sampai kita lewatkan. Nah, izinkan di sini juga jangan menghalangi, artinya gini. Sepanjang secara umum kita jangan arahkan anak kita hanya kepada dunia. Kita pikirkan makanan dia, kita pikirkan entertain dia, kita pikirkan pendidikan dia. Tapi kita lupa bahwa kita harus arahkan dia kepada Yesus. Karena orang tua mungkin tidak menghalangi anak-anaknya ke gereja. Oh dia harus ke gereja, dia harus dengar firman Tuhan. Tapi kita menghalangi mereka dengan membatasi mereka. Dengan apa membatasi mereka? Menghalangi dengan cara apa? Oh, kamu lagi ini banyak tugas, nggak usah ke gereja. Tugas saja, kerjakan. PR kamu kerjakan aja. Itu adalah cara kita menghalangi dia untuk ke gereja, untuk kepada Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Hal-hal sederhana kan? Apalagi kalau kita menghalangi benar-benar, kamu gak usah ke gereja sama sekali. Dan bagaimana cara kita menghalangi anak-anak? Ketika kita memperlihatkan mereka prioritas kita apa di dunia ini. Ketika kita pikir, mereka harus tahu prioritas orang tua itu cari nafkah, bekerja. Prioritas ibu rumah tangga adalah memasak, membersihkan rumah, itu saja. Mereka cukup tahu itu. Tapi kita menghalangi mereka ketika kita tidak pernah mengajak mereka berdoa. Ketika kita tidak pernah berdoa untuk mereka. Ketika kita tidak pernah mengajarkan firman Tuhan sama mereka. Dan ini membuat Yesus marah loh. Tuhan Yesus bisa marah sama kita loh. Kok kita tidak peduli dengan jiwa anak-anak. Ketika kita tidak mengarahkan anak-anak kita menjauh dari Tuhan. Dan ini juga berlaku kepada guru sekolah minggu, pengajar-pengajar Alkitab. Kenapa? Karena kebanyakan ketika dikatakan, yuk kamu mengajar sekolah minggu ya? Iya. Tapi tidak mempersiapkan dengan baik. Karena pikir anak-anak nggak apa-apa, nggak usah dalam-dalam, kasih cerita aja cukup. Apa yang mereka dapatkan? Ya nanti lihatlah
Gak usah belajar. Belajar, begitu lihat buletin, oh belajar ini, oh saya tahu lah. Udah kurang lebih tahu lah nanti ya. Kita menganggap anak-anak tidak penting, maka kita tidak mempersiapkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya masak ya, kita tidak bisa kan, maksudnya seorang ibu masak, dan kita pikir, saya mau masak rendang, misalnya kan. Dan masak rendang prosesnya panjang kan, wow, harus dipotong lah, terus harus pakai santan, bumbu-bumbunya segala macam, banyak sekali. Tapi karena untuk anak, kasih aja Indomie rasa rendang. Sama kan? Rasanya sama. Tapi itu yang terjadi loh di gereja kebanyakan. Karena kita pikir itu anak-anak. Nggak perlulah spend terlalu banyak waktu untuk menyediakan waktu untuk mempersiapkan firman Tuhan. Nggak perlu. Anak-anak. Gampang lah. Dan itu kesalahan banyak sekali pengajar firman Tuhan. Karena kita menyepelekan jiwa anak-anak. Padahal mereka sama butuhnya firman Tuhan seperti kita. Yang membedakan apa? Yang membedakan mungkin porsinya lebih kecil. Ibarat makanan ya, porsinya lebih kecil. Mungkin tidak pedas. Mungkin kalau rendang, kita sama-sama masak rendang, tapi kita lebih lama lagi supaya lebih lunak untuk mereka makan. Tapi sama-sama rendang, sama-sama hal yang bermanfaat untuk mereka. Dan sama-sama dipersiapkan dengan baik. Jangan dipikir, oh udahlah cukup masak cetek, masak Indomie. Instan. Dan lebih parah lagi, saya ada kenal satu teman. Dia murid sekolah kitab loh. Dia mendapatkan setiap dapat jatah mengajar di sekolah minggu di sana. Dia bilang di internet tuh banyak bah. Dia kasih lihat saya, nih di internet kalau mau belajar dari kitab manapun ada kok pelajarannya apa yang kita dapat. Dan dia terus terang bilang, saya ngambil dari sini referensi katanya. Dia tidak mau lagi belajar firman Tuhan benar-benar. Karena pikir untuk anak-anak. Tapi begitu dia di kelas homiletik, kelas di mana dia harus dites, wah 1 bulan dia nyiapin 1 firman. Apa bedanya? Itu anak-anak. Kalau ini dewasa. Dan ini kesalahan kita. Dan kadang-kadang saya pun salah seperti ini. Karena pikir, oh udah tahu. Oh gampang lah, bisa tahu lah. Udah pernah dipelajari sebelumnya. Dan ini menjadi kesalahan dan ini cara kita sebenarnya menghalangi dia mengerti firman Tuhan. Tentu saja saat kita mengajar anak-anak, kita ingat ya mereka anak-anak. Pembenaran kata mereka terbatas. Mereka tidak tahu yang susah-susah. Konsep-konsep yang terlalu tinggi kita tidak ajarkan. Tapi secara keseluruhan firman Tuhan utuh untuk setiap pribadi. Untuk anak-anak, dewasa, orang tua, semua ada di sini. Hanya membedakan apa? Aplikasi. Kita nggak bisa aplikasikan tentang pekerjaan kepada anak-anak kan? Kita ngomongin soal pelajaran, kita ngomongin tentang sekolah. Aplikasinya dengan teman. Firmannya sama, aplikasi bisa berbeda. Jadi ketika kita bilang izinkan, injili mereka. Perlakukan semua anak, siapapun itu. Entah itu anak kita, atau anak yang kita temui di jalan, tetangga kita, keponakan kita. Semua kita perlakukan sama. Jangan pernah bedakan mereka. Jangan anggap dia, oh nggak terlalu penting. Jadi kita nggak usah kasih yang terbaik untuk kesalahannya. Kalau tidak, Tuhan akan marah loh sama kita. Karena Tuhan sangat mencintai anak-anak. Seperti yang saya bilang, hanya di sini Tuhan marah. Ketika seorang menghalangi anak-anak datang. Kedua, kita harus juga ikuti dan imitasikan iman mereka. Di sini di ayat yang tadi menjadi ayat hafalan kita, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.
Nah, sederhana gini. Anak kecil diselamatkan dengan cara yang sama seperti kita. Tapi yang kadang-kadang membedakan adalah iman anak kecil dengan kita. Apa maksudnya iman anak kecil? Anak kecil adalah pribadi-pribadi yang tahu jika orang tidak nolong dia, mereka nggak bisa. Karena di sini anak-anak itu 12 tahun ke bawah, bahkan anak-anak kecil. Mereka tahu kalau orang tuanya nggak bantu mereka, mereka nggak bisa lakukan. Kalau orang tua nggak tolong mereka, mereka nggak akan bisa tertolong. Itu iman anak kecil. Dan itu kadang-kadang menjadi kesalahan banyak dari kita. Karena kita pikir, oh kita ini sudah dewasa. Lama-kelamaan, iman kita kepada Tuhan Yesus harusnya bertambah. Tapi ketika iman kita bertambah, kita berpikir bahwa kita sudah cukup dewasa. Dan mulai dari situlah kita akan mempertanyakan banyak hal yang harusnya kita nggak pertanyakan. Banyak orang yang start mulai dari iman yang kecil. Dia secara sederhana, dia percaya Tuhan Yesus. Tapi dia masuk sekolah Alkitab dan dia pelajari Alkitab. Dia sampai akhirnya dia bilang, saya tidak mau jadi orang Kristen lagi. Kenapa? Karena banyak kontradiksi di Alkitab menurut dia. Banyak yang saya tidak mengerti. Menjadi sombong. Iman seperti anak kecil bukanlah iman yang kekanak-kanakan, tapi ya Tuhan ajarkan kita jadi seperti anak-anak, tapi bukan kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan adalah iman yang tidak mau bertumbuh. Bedakan. Karena ini konsep, maksudnya ini fokusnya tentang kerajaan Allah. Fokusnya bagaimana setiap orang percaya pada Tuhan Yesus secara sederhana. Kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya Tuhan Yesus telah mati untuk kita, percaya Tuhan akan selamatkan kita. Sudah. Sesederhana itu iman anak kecil. Tapi jangan sampai kekanak-kanakan yang tidak mau bertumbuh imannya. Gimana sih orang yang seperti anak-anak? Kekanak-kanakan tuh seperti apa imannya? Selalu ingin di-entertain sama Tuhan. Pokoknya setiap yang saya mau harus terwujud di hidup saya. Kalau nggak mau, ngambek. Nah itu kekanak-kanakan. Tapi banyak loh orang Kristen seperti itu. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak jawab doanya. Dan dia mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan nih, mulai komplain sama Tuhan. Ketika Tuhan kasih kita hidup yang senang, kita senang. Tuhan kasih kita hidup semakin susah, komplain juga. Iman yang kekanak-kanakan itu iman seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Sangat bersungut-sungut. Saya harap tidak ada dari kita satupun yang imannya kekanak-kanakan. Yang cuma mau hal yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau hal yang buruk yang Tuhan memang izinkan untuk kita. Seperti istri dari Ayub. Kutukilah Tuhan dan mati. Dia bilang kepada Ayub ketika semua masalah bertubi-tubi ada di dalam keluarga itu. Tapi Ayub bilang, masakan saya seperti itu? Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima apa yang tidak baik. Kita harus punya iman seperti anak di mana kita bersandar penuh sama Tuhan. Tapi jangan sampai iman kita menjadi kekanak-kanakan di mana kita harus selalu enak, selalu baik, selalu sehat, selalu kaya, selalu diberkati. Baru saya mau ikut Tuhan. Baru mau sayang sama Tuhan. Ketika tidak, ngambek, gak mau ke gereja lah, gak mau ikut persekutuan, gak mau berdoa lagi, gak mau baca Alkitab lagi, ngambek sama Tuhan. Dan banyak sekali terjadi. Itu artinya imannya kekanak-kanakan. Jangan sampai masalah di dalam hidup kita membuat iman kita jadi kerdil. Yang ketiga, ingat untuk doakan mereka. Kalau kita lihat ayat yang terakhir,
Lalu Yesus memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Kalau kita melihat di sini sederhana ya, Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Tapi kalau kita melihat ada sebuah progresif yang tidak bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia, sederhana gini, satu persatu anak itu dilayani sama Tuhan Yesus. Satu persatu. Kalau kita cuma bilang Yesus memeluk anak-anak itu, seakan-akan Tuhan Yesus sekaligus gitu kan. Nah, sekali kerja, enggak. Ini waktu yang lama loh. Kita nggak tahu dan tidak diberitahu berapa banyak anak. Tapi yang terjadi di sini, satu anak dibawa, Tuhan peluk, Tuhan berkati. Satu anak lagi dibawa, Tuhan peluk, Tuhan berkati. Seperti itu yang terjadi di sini. Ini artinya apa? Tuhan Yesus kasih tahu murid-muridnya, mungkin kalian pikir anak-anak ini tidak penting, akan menghabiskan waktu. Fokuslah kepada hal yang lain. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Waktu mereka bersama mereka sama pentingnya. Nah, kita bisa mengambil peran ini loh. Dengan apa? Mendoakan mereka. Dan ini saya pun masih belajar. Saya ditegur sama firman ini secara khusus. Karena kadang-kadang saya mendoakan mereka secara general. Doakan anak-anak di sekolah, kan? Anak-anak CMC. Saya doakan secara general. Tapi apakah saya dan kita semua bisa belajar memberi waktu kita untuk mendoakan mereka secara personal? Setiap list nama-nama anak yang kita tahu, doakan satu persatu. Kita ingat masalah apa, kita doakan. Apakah kita punya waktu dan mau menyiapkan waktu kita untuk mendoakan mereka satu persatu? Mungkin tidak sekaligus satu sekolah, bisa di sekolah kan? Mungkin kita akan doakan 10 anak, 10 anak, 10 anak. Tapi ini kebiasaan yang baik, yang mungkin kita bisa mulai. Kita doakan satu persatu. Ingat nama mereka. Doa syafaat saya biasa saya lakukan di pagi hari. Kalau malam hari saya biasa doa bersama istri dan anak saya. Lebih simple, lebih sederhana. Tapi doa syafaat pagi hari. Dan saya akui bahwa doa syafaat saya terlalu general. Ya seperti itu, doakan anak-anak CMC supaya mereka percaya Tuhan Yesus, pengajaran, doakan anak-anak sekolah supaya mereka, terlalu general kan? Tapi di sini firman Tuhan negur saya dan mengajar saya juga. Mulailah doa spesifik untuk orang-orang, anak-anak khususnya yang ada di hidup kita. Anak-anak yang kita temui, anak-anak yang kita jaga, anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita didik. Doakan mereka satu persatu. Ini akan menjadi kebiasaan yang baik. Memang akan take time, banyak waktu terbuang. Tapi kita harus lihat Tuhan Yesus rela membuang waktu dia. Yang sibuk loh, Tuhan Yesus sangat sibuk loh. Kita lihat betapa sibuknya sampai murid-muridnya bilang, janganlah, jangan. Ingat gak waktu kejadian Tuhan Yesus ingin pergi ke Putri Yairus, ada perempuan halang-halangi dia. Murid-muridnya bilang, jangan urusin. Kenapa? Karena murid-muridnya tahu Tuhan Yesus sangat sibuk pelayanannya. Bahkan berapa kejadian kita lihat, walaupun tidak tersurat tapi tersirat, bahwa bagaimana Tuhan Yesus sangat lelah dalam pelayanannya. Tapi di tengah pelayanannya, di tengah pengajarannya, tapi Tuhan mau meluangkan waktu yang spesial. Anak-anak ini datang satu persatu, Tuhan berkati. Dan bagaimana kita meniru dan meneladani Yesus di dalam aspek ini, doakan anak-anak satu persatu. Pribadi tiap pribadi. Dan ini akan menolong kita bertumbuh dan akan menambahkan kecintaan kita sama rencana Tuhan di dalam hidup kita terhadap anak-anak. Karena anak-anak adalah pribadi yang penting sekali buat Tuhan. Jangan pernah sepelekan anak-anak.
Kalau kita melihat, terutama di Serdam, pelayanannya, lihat, dewasanya tidak terlalu banyak, tapi anak-anak selalu ada yang baru, anak-anak selalu ada yang datang. Kalau jika memang Tuhan izinkan untuk anak-anak itu datang, kita kasih pelayanan terbaik. Kita bisa menjemput mereka, kita bisa menolong mereka supaya datang ke gereja, membujuk mereka datang. Kenapa? Karena di mata Tuhan, anak-anak ini penting. Karena ada banyak melihat, oh, berapa orang dewasa yang datang? Nah, saya pernah lihat di ini. Dia membandingkan dewasa dan anak-anak gereja tuh, dewasa dan anak-anak. Oh, berapa ratus orang? Anak-anaknya cuma berapa? Nggak nyampe puluhan orang aja. Dan dia bangga, dan mereka bangga dengan gereja itu. Kenapa? Banyak sekali orang datang. Tapi anak-anak tidak dihitung sama mereka. Karena untuk mereka yang penting ini umum kebaktian. Tapi setiap anak dianggap apa? Ekstra. Pelayanan ekstra. Kalau kita jangan sampai seperti itu. Mereka sama pentingnya dengan yang lain. Ada yang dewasa di sini nggak datang, kita doakan. Ada anak kecil nggak datang, kita juga doakan. Karena sama. Jadi kita hari ini belajar secara sederhana 3 hal. Kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus di sini katakan sangat mencintai anak-anak. Buktinya apa? Karena fokus di Injil banyak sekali Tuhan Yesus menceritakan tentang anak-anak. Mulai dari bagaimana Tuhan bilang bahwa siapa yang menyambut aku seperti anak-anak ini menyambut Bapa yang mengutus aku. Dan Tuhan juga bilang, ada yang berani menyesatkan anak-anak ini, lebih baik batu kilangan dijatuhkan, diikatkan ke leher orang itu dan dijatuhkan ke laut. Dan di sini kita juga belajar bahwa Tuhan sangat mencintai anak-anak. Bahkan kalau ada ya, di sini dikatakan ada yang menghalangi mereka datang, Tuhan Yesus marah. Seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Nggak akan rela kalau ada orang memarahi anak kita, kalau anak itu tidak salah kan? Anak itu tidak salah, kita tahu anak itu tidak salah, tapi dimarahi orang lain. Marah kita orang tua. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa untuk datang kepada Yesus itu hal penting buat mereka. Jadi kalau kita, orang tua, orang-orang yang lebih dewasa, punya anak-anak, punya keponakan, punya orang yang Tuhan percayakan anak-anak yang kita didik, jangan sampai menghalangi anak-anak kepada Yesus. Izinkan dan injili mereka. Izinkan mereka datang kepada Yesus. Injili mereka terus menerus. Jika kita punya anak, terus arahkan dia kepada Yesus. Jangan halangi dengan kasih dunia. Kita kasihkan filosofi dunia, pikiran-pikiran dunia kepadanya, sehingga dia tidak mau datang kepada Yesus. Itu cara menghalangi secara tidak langsung. Ajak mereka berdoa, ajak mereka baca firman Tuhan. Dan kita yang mengajar firman Tuhan, yang mengajar anak-anak, jangan pernah lupa, jangan pernah kasih firman Tuhan tanpa persiapan yang matang. Jangan anggap bahwa anak-anak bisa diajarkan dengan seenaknya. Mulailah luangkan waktu. Ajari anak-anak, beri yang terbaik. Kenapa? Karena kita mencintai anak-anak juga. Lalu kita harus juga ikut dan imitasikan iman mereka yang bersandar sama Tuhan. Dan juga jangan sampai iman kita kekanak-kanakan. Yang terakhir, ingat dan doakan mereka. Seperti Tuhan Yesus meluangkan waktu dia untuk mendoakan, memberkati anak-anak satu persatu. Di sini penekanannya ya,
satu persatu. Jadi kita juga harus lakukan hal yang sama. Kita belajar, sama-sama belajar. Karena kita lemah, kadang-kadang kita ignorance, artinya kita tidak tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan seperti itu karena kita tidak sedang belajar. Namun ketika kita tahu kebenaran akan memerdekakan kita. Dan ketika kita tahu kebenaran dan kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Ketika kita tahu berbuat baik, kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Jangan sampai Tuhan marah sama hidup kita ya. Jangan sampai. Cuman gagal apa? Hal-hal sepele tidak mengarahkan anak kita kepada Tuhan, menghalangi anak-anak kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu yang boleh menghibur, menegur, dan menguatkan kami. Kau yang tolong kami yang lemah ini, sehingga kami diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami bisa semakin mengenal Engkau, semakin mengenal firman-Mu, dan semakin juga mau mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa jika kami selama ini lalai, atau selama ini kami tidak memberi yang terbaik kami terhadap anak-anak, atau memandang anak-anak hanya seorang yang tidak penting, yang tidak perlu perlakuan yang begitu spesial. Ampuni kami Bapa, kiranya Engkau yang tolong kami juga. Jika selama ini mungkin kami tidak mendoakan mereka secara khusus, kiranya kami bisa ditolong oleh Engkau, dikuatkan dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, saya ajak undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan memuji Tuhan. Pujian yang terakhir 206. Pujian 206. Setelah lagu ini selesai dinyanyikan, minta dengan hormat kesediaan membahas sidang pengabar Injil Peter Yoksan untuk menutup kita dalam doa. 206. Ku girang Bapakku dalam sorga, mengatakan bahwa Ia cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerah-Nya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Acapku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah ia membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya, bila ku teringat ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Ku akan puji di hadapannya, bila ku jumpa akan Tuhanku. Inilah pujian yang ku suka, angka herannya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita tetap berdiri, mari kita masuk dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan menebus kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja,
Kami pada akhir kebaktian ini datang mengucap terima kasih karena Engkau telah memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir. Demikianlah ya Bapa, kami akan berpisah dari ruang kebaktian ini ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu, mulai dari anak-anak yang kecil, yang belum sekolah, yang sudah sekolah, dan para remaja pemuda, dan juga orang dewasa, baik yang sebagai ibu rumah tangga, yang bekerja, bahkan kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau sepenuh waktu. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi perlindungan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami memiliki sukacita surgawi ketika kami mengerti akan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang kecil ya Bapa di hadapan Engkau, yang senantiasa mau datang belajar daripada Engkau, bahkan kami setiap minggu rajin ke gereja. Engkau juga menolong waktu kecil anak-anak rajin, tetapi setelah dewasa mereka menjadi malas, tergoda oleh dunia, mereka harus kembali menjadi seperti anak-anak kecil, setiap minggu rajin datang ke rumah-Mu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Kasihanilah gereja-Mu ini ya Bapa, tumbuhkanlah gereja-Mu ini secara kualitas dan juga kuantitas. Kirimlah lebih banyak anak-anak, orang dewasa yang sungguh-sungguh mau diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga gereja-Mu ini semakin dapat dipakai oleh Engkau menjadi saksi-Mu di Pontianak, supaya melalui gereja-Mu ini lebih banyak orang bisa percaya Yesus dan mengerti akan firman-Mu. Demikianlah doa Bapa kami yang kami ucapkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Saudara-saudari silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.